Di dalam balik ke bawah. Halo rekan-rekan mekanik pemula, balik lagi di channel Lauparian. Di kesempatan video kali ini kami kedapatan motor Yamaha Aerox ya. Ini kemarin kata ownernya ini datang, motornya ini berbet ya, berbet parah katanya. Terus baru hari ini ya kita bisa pegang ya untuk motornya ini. Kemudian kita coba tadi hidupin untuk awalan sebelum kita cek ya. Ini motornya malah tidak bisa hidup ya untuk motornya ini. Jadi kita cek dulu di bagian businya ya guys ya. Siapa tahu businya sudah tidak layak pakai ya takutnya. Jadi kita cek satu persatu ya, dari mulai businya dulu. Oke, dilihat dari kondisi businya ini masih layak pakai ya, belum begitu parah ya, atau masih bisa kita pakai ya, kita pakai ya guys ya. Jadi kita pasang lagi ya untuk businya. Kemudian kita cek yang lainnya ya guys ya. Kalau berbet parah ya kita cek di bagian bahan bakarnya ya guys ya, karena businya masih bagus ya, masih layak pakai. Kita cek di bagian bahan bakar. Nah, kita cek dulu untuk semburan full pumpnya ya guys ya. Kita lepaskan dulu untuk pengunci selang ya, selang full pumpnya. Nah kita lepaskan, kemudian kita kunci kontak ke posisi on ya. Kita lihat semburan full pumpnya masih bagus atau tidak ya. Nah bisa rekan-rekan lihat sendiri ya. Nah kalau semburannya segini ya masih dikategorikan masih layak ya, atau masih bagus untuk full pumpnya. Jadi tidak ada masalah ya di bagian full pump. Jadi kita pasang lagi ya untuk full pumpnya. Kita cek lagi di bagian injektornya ya guys ya, karena kalau injektornya yang kesumbat biasanya ya guys ya. Jadi kita lakukan pengecekan di bagian injektornya. Memang agak sulit ya kalau kita ndak buka bagasinya ini. Jadi kalau mau bongkar kalau mau membuka injektor harus kita todong sedikit ya kalau ndak mau buka bagasi, karena posisinya agak sempit ya di bagian bawah bagasi ya guys ya. Oke, ini kita buka dulu ya untuk baut injektornya ya. Kemudian kita lepaskan. Nah, tinggal kita cabut. Nah setelah keluar untuk injektornya, cara ngeceknya ya kesumbat atau tidak di bagian injektornya ini, caranya kita lepaskan dulu ya untuk pengunci injektornya ini. Nah di situ ada penguncinya guys. Nah kita congkel dulu ya keluar untuk penguncinya ini. Kita ambil obeng dulu guys, harus menggunakan obeng yang tajam ya, kemudian lancip kecil. Jadi kalau kurang kecil ya untuk obengnya ndak bisa ya guys ya, harus obeng kecil yang sudah ditajamkan. Nah kita congkel keluar ya untuk pengunci injektornya. Nah setelah keluar tinggal dicabut, kemudian kita tinggal tarik ya. Kita pisahkan kepala injektornya sama injektornya guys. Oke, setelah kelepas, nah bisa rekan-rekan lihat ya di layar. Mudah-mudahan bisa kelihatan ya. Nah ini kotorannya banyak sekali ya di bagian filter injektornya. Jadi penyebab motor ini berbet ya salah satunya di bagian filter injektornya ini mengalami kesumbat ya, karena terlalu banyak kotoran. Jadi semburan injektornya tidak bisa maksimal ya. Caranya kita bersihkan dulu menggunakan cairan setan ini guys ya. Kalau rekan-rekan mekanik yang sudah
terbiasa ya, sudah tahu ya untuk cairan ini carbu cleaner ya guys ya, saya sebut saja. Nah, ini carbu cleaner kita semprotkan ya. Nah, kalau sudah begini tidak usah disemprot menggunakan angin ya, karena langsung bersih, langsung kinclong ya di bagian filter injektornya ini. Jadi mudah-mudahan penyakitnya untuk motor ini di bagian injektornya saja ya guys ya, tidak ada yang lain. Jadi kita harus bersihkan dulu ya secara maksimal di bagian filter injektornya ini. Kita semprot-semprotkan saja ya guys ya, sambil udut, sambil ngopi ya, nggak usah dibikin pusing guys. Nanti untuk penyakitnya ketemu sendiri. Oke, nah saya perjelas. Nah ini sudah lumayan bersih ya, sudah tidak ada kotoran yang menempel tadi. Jadi kita bersihkan semua ya. Untuk kepala injektornya juga kita semprot-semprot ya, biar lebih maksimal ya. Nah, ini sudah lancar ya untuk bahan bakar yang masuk ke injektornya. Setelah ini kita pasang ya guys ya. Cara masangnya kalau sulit ya, dikasih oli dulu ya di bagian o-ringnya ini. Nah setelah itu baru kita tancapkan untuk injektornya guys. Harus betul-betul masuk ya untuk injektornya, baru dipasang untuk pengunci injektornya ya guys ya, biar tidak lepas karena ini berhubungan dengan tekanan ya guys ya. Jangan sampai kelupaan dah dipasang ya, nanti takutnya malah kelepas untuk kepala injektornya. Kemudian jangan lupa di sini ada plindes ya, atau sejenis plastik ya. Nah, di situ harus dipasang juga biar tidak terjadi kebocoran ya, dan mencegah debu-debu masuk ke bagian ruang bakar. Jadi harus dipasang lagi ya untuk plindesnya ya guys ya, atau plastik peredam panasnya. Oke, kita pasang lagi ya. Nah, harus betul-betul masuk juga ya untuk injektornya, jangan sampai miring. Nah, setelah itu baru dikasih baut ya. Nah, dikasih baut, kemudian kita kencangkan untuk bautnya ya guys ya. Oke, setelah kencang untuk bautnya, kemudian kita pasang lagi ya untuk songket injektornya ini. Nah, ini di sini dia posisinya. Nah, harus betul-betul nancap. Kemudian baru kita pasang lagi ya untuk selang injektornya. Nah, selang full pump menuju injektornya ini kita pasangkan. Dan jangan lupa di situ juga ada penguncinya ya guys ya. Harus dipasang, jangan sampai ndak dipasang ya. Nanti kalau ndak dipasang malah copot ya untuk selang full pumpnya. Oke, setelah kepasang ya, kemudian kita tes hidup ya untuk motornya. Nah, jangan lupa juga di sini ada baut ya guys ya, untuk pegangan gasnya ya guys ya, kita pasang. Jadi kalau mau copot injektor juga harus dilepas dulu ya untuk bautnya yang di sini, untuk pegangan gasnya ya guys ya, untuk pegangan tarikan gas. Ikan hiu melayang-layang, makan dong abang. Oke, yang penting bisa megang dulu ya untuk gasnya, baru kita tes dulu ya untuk hidupnya ini. Mudah-mudahan lancar guys. Oke guys, alhamdulillah untuk motornya sudah normal ya. Tinggal kita rapiin saja di bagian baut-bautnya, kita kencangkan semua, dan untuk boxnya juga kita pasangkan nanti ya guys ya.
Oke, saya akhiri saja ya video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua. Dan see you next time dan salam otomotif.